Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, pemeliharaanmu selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami semua, sehingga firman-Mu bisa kami pahami dan kami mengerti. Berikanlah kami kemampuan ya Tuhan, supaya kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 7 ayat 8 sampai 9. Ester pasal 7 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Tema renungan kita hari ini adalah hukum Allah bijaksana dan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ester terutama mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak jarang kita merasa Allah diam ketika hidup kita dilanda masalah atau peristiwa buruk yang tidak dapat kita mengerti. Kita bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika kejahatan merajalela dan manusia saling melukai? Kita berseru kepadanya ketika musibah datang, tetapi seakan-akan kita tidak melihat atau mendengar jawabannya. Dalam masa-masa seperti itu, Allah memanggil kita untuk tetap percaya, sekalipun kita tidak melihat apapun. Tuhan selalu dekat. Dia terus bekerja, dan tidak satu pun luput dari pengaturannya. Di surat kabar, kita tidak pernah membaca berita tentang seorang presiden atau menteri yang tidak bisa tidur. Tetapi Alkitab mencatat bahwa suatu malam Allah membuat Raja Ahasweros tetap terjaga. Allah mengatur pelayannya membaca tepat pada bagian yang berkaitan dengan Mordekai. Sebuah hal kecil, sebuah ucapan terima kasih yang terlupakan, menjadi bagian penting dari rencana Allah bagi seluruh rangkaian peristiwa selanjutnya. Karena itu, jangan menyerah ketika segala sesuatu tampak kacau. Kisah hidup Ester seperti jalan berkelok, penuh kejadian tak terduga. Ia kehilangan kedua orang tuanya. Ia dibesarkan oleh Mordekai, sepupunya. Kemudian ia direnggut dari kehidupan sederhana itu dan tiba-tiba menjadi ratu. Pada satu titik, nyawanya berada dalam bahaya. Ketika semua itu terjadi, Ester belum melihat tangan Tuhan secara jelas. Tetapi sekarang, kita dapat melihatnya. Pada akhirnya, Ester dan Mordekai pasti terkagum-kagum menyaksikan bagaimana Allah memimpin langkah mereka. Mungkin kita berkata, itu kan akhirnya. Tetapi aku masih menjalani hari ini dan keadaanku berat. Memang benar. Seorang penulis pernah menggambarkan hidup seperti hanyut di lautan. Kita panik, takut, lelah, dan mencari daratan. Kita berseru, tetapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya kesunyian. Demikianlah seringnya perjalanan hidup. Kita mencari suara Tuhan, tetapi tampaknya Ia tidak berbicara. Mungkin saat ini kita merasa demikian. Namun ketahuilah, Tuhan sedang mendengar. Semua berada dalam kendali-Nya. Allah melampaui waktu dan mengetahui segalanya. Kita hanya melihat satu persatu potongan puzzle kehidupan. Tetapi Allah telah melihat gambar lengkapnya.
Tuhan tidak meminta kita memahami semua jalannya. Dia meminta kita percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita terluka. Mungkin kita merasa diabaikan atau diremehkan. Mungkin keluarga kita tidak utuh lagi karena kehilangan atau perpisahan. Mungkin perlakuan orang lain membuat kita tertekan. Dalam keadaan seperti itu, kita bertanya, di manakah Allah? Namun, jangan ragu. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menata hidup kita dengan kedaulatannya. Kita sangat berharga di matanya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kebenaran dan kekudusan, dan Dia akan mengalahkan dosa serta ketidakadilan. Sesungguhnya, hukum Allah bijaksana dan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Tolonglah kami, hari lepas hari, untuk selalu mempercayai setiap keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.